Oke, saya tidak mau cerita sana cerita sini, waktu terlalu banyak dipakai, tapi saya mau langsung kepada firman Tuhan saja. Topiknya sama, ya, kasih karunia yang membedakan. Daud bilang kasih karunia yang membedakan. Kasih karunia yang membedakan. Sebab ada satu perbedaan buat orang yang hidup dalam kasih karunia dan yang tidak hidup di dalam kasih karunia. Pasti Anda akan setuju dengan saya jikalau Anda pernah ke Israel. Atau mungkin Anda pernah membaca tentang sejarah Israel. Mengapa? Sebab Israel itu suatu negara, suatu bangsa yang didirikan atas idenya Tuhan. Prakarsanya itu Tuhan sendiri. Waktu Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, ditunjukkan. Kemudian 400 tahun kemudian, ya, keluarlah yang namanya Musa membawa sekelompok. Kalau saya bilang segelombongan nggak enak ya. Sekelompok, kan lebih baik kelompok. Saya ini sekelompok. Saya dulu pernah salah ngomong segerombolan. Wih, ini perampok apa katanya? Enggak, sekelompok manusia pilihan Allah tuh masuk ke tanah perjanjian sehingga terjadilah di situ namanya Israel. Tetapi oleh karena ketidaktaatan para raja pendahulu sehingga Israel pernah hilang. 355 tahun kemudian Israel kembali lagi, itu pada tahun 1948. 355 tahun, bros. Ya, waktu yang cukup panjang. Bisa ada. Nah, itu namanya apa? Karena kasih karunia. Nah, kalau Anda pernah membaca sejarah, Anda setuju dengan saya. Ya, Israel saya sebagai contoh. Israel sampai dengan hari ini bisa bertahan. Itu bukan karena kekuatan daripada satu bangsa tersebut. Kalau Anda tahu Israel itu adalah negara yang gak terlalu besar-besar banget. Apalagi yang disebut cadangan energinya, aduh, sedikit sekali. Ada, bukan gak ada, tapi sedikit sekali. Kalau toh itu ada, perlu kerja keras. Tenaga-tenaga nuklir yang dipakai sekarang untuk listrik itu perlu kerja keras tuh. Saya tidak tahu ada kan nuklir yang dipunyai, tetapi ya punya listrik tidak pernah mati. Iya, listriknya gak pernah mati. Saya memang gak pernah lama-lama di situ. Tapi setiap kali saya ke sana belum pernah ketemu mati listrik. Saya baru pulang 1 hari semalam masuk Pontianak, tadi udah kepanasan. Nggak enak juga kalau saya ngomong di Pontianak. Ya, itulah kejadiannya. Nah, kerja keras itu. Itu Israel. Ingat Bapak Ibu, dan itulah sebuah gambaran orang yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya, apakah Indonesia tidak dikasih Tuhan? Salah, dikasih Tuhan juga. Kalau enggak ada sampai dengan hari ini. Ada terlalu banyak ya potensi yang membuat kita hilang dari peredaran. Tapi sampai hari ini masih ada. Saya mau berkata karena saya hamba Tuhan, itu karena kasih karunia. Nah, karena itu Bapak Ibu perlu baca ya bahwa apa sih itu kasih karunia? Jangan kita cuma hanya terima sepotong-sepotong. Lalu ada istilah hyper grace. Dikiranya kasih karunia cuma teriak-teriak saja. Enggak seperti itu, bro. Kasih karunia ada urutannya. Ya, kalau kita baca di dalam sejarah Alkitab. Saya berikan contoh pagi tadi, itu adalah Ahok. Kayak malam ini cerita Ahok sedikit boleh ya? Jangan pandangan negatif dong dengan saya, kok jadi ngeri banget tuh mukanya. Enggak, saya nggak main politik. Cuma politik mainin saya, iya. Ya, saya nggak main politik, tapi politik mainin saya. Tapi sedikitlah saya berkisah tentang Ahok. Nah, kenapa saya berkata bahwa kita contohnya Ahok? Ya karena saya baca profilnya dia. Dia paling suka tuh minta doa dari hamba Tuhan. Waktu pemilu dia sering kali BBM ke saya minta dukungan doa. Bahkan titip pesan nama-namanya. Serius bukan lagi bercanda. Babe ngomong bener gak sih ya?
Serius bro, bilang serius tuh. Ya, sekarang sudah enggak. Kenapa? Ya enggak tahu lah. Beliau lagi sibuk jadi enggak pernah minta doa lagi. Tapi dulu setiap hari dia selalu bilang amin Pak Pendeta. Nah satu hal itu saya pikir dia itu pakai mesin gitu. Saya pikir dia pakai mesin. Nah dalam satu kondisi yang lagi sibuk-sibuknya saya BBM dia langsung dia jawab. Bukan mesin itu. Artinya dia segitu sibuk masih sempatkan diri untuk komunikasi dengan hamba-hamba Tuhan. Hanya memang satu kali saya agak keras sedikit tulisannya. Mungkin sedikit keras lalu dia pikir di dunia ini masih ada orang keras juga. Ahok sudah keras tapi masih ada pendeta yang keras juga gitu. Ya kira-kira seperti itu. Nah beberapa tulisan-tulisan itu menandakan bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan. Kalau Anda pernah baca ya. Nah saya mau katakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan hidup di dalam kasih karunia. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin tuh. Serius bro. Kita lihat saja ya banyak hal yang sedang terjadi di tengah-tengah perjuangan dia untuk mau kembali lagi menjadi gubernur kan. Ya enggak usah lah saya terlalu banyak cerita nanti terlalu enggak enak lagi. Tetapi yang saya mau katakan apapun yang diusahakan oleh orang untuk mau menurunkan diri dia. Itu tiba-tiba ada pertolongan. Salah satu contoh kasih karunia nih ya. Kasih karunia itu gini. Bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu ya. Satu contoh adalah kita tahu hari ini. Karena Ahok itu mau independen kan. Tapi tahu-taunya ada undang-undang mau diubah. Peraturan pilkada mau diubah. Tujuannya apa saya nggak tahu lah ya. Jadi maaf saja kalau Anda yang mungkin kurang terus setuju dengan saya ngomong Ahok. Saya dirasa karena saya baca berita, bukan saya ngomong sama dia, baca berita lah. Ketika itu mau diubah, tahu-tahu Bapak Presiden berkata, jangan coba-coba diubah, jangan. Kalau diubah dibikin perpu lagi, kembali lagi. Terus saya pikir, aduh ini loh ya Ahok berjalan sama Bapak. Ya, dia berjalan sama Bapak. Itu contoh daripada kasih karunia. Saudaraku bisa ngerti nggak maksud saya? Nah, itulah orang yang berjalan kasih karunia begini nih. Ya, beberapa hari yang lalu kami di Jakarta. Saya habis dari beberapa tempat terus ke Jakarta. Anak saya ikut akhirnya nyusul karena dia punya tujuan sendiri. Lalu sampai ke satu tempat dia mau beli sesuatu. Dia mau pengen beli sesuatu, dia bilang I no cash, tidak ada uang Indonesia. Ya karena dia di Singapura, dia bukan uang Indonesia. Ya maksudnya mau minta uang sama saya. Ya saya baru mau buka dompet, mamanya dompetnya udah terbuka, langsung dia comot, dia jalan. Saya bilang itulah kasih karunia kalau jalan sama orang tua. Ya bilang kiri kanan, kalau jalan sama Bapak di sorga lebih mantap lagi. Ya dong, ya enggak? Ya enggak? Kalau jalan sama Bapak di surga lebih lagi. Bapak di bumi aja ngerti gitu loh. Ya langsung dia comot, thank you Pak, thank you Ma, langsung jalan. Nah Bapak yang baik, Bapak yang jahat saja bisa buat seperti itu. Bagaimana Bapak di surga? Ya tepuk kiri kananmu, Bapak di surga lebih mengerti tentang kebutuhanmu. Itulah sebabnya saudaraku jangan cari sendiri. Itu namanya cari penyakit. Yang pertama cari siapa? Cari siapa? Cari siapa? Kalau kamu cari Tuhan, ya kalau kamu cari Tuhan maka kau akan temukan kebutuhanmu. Kalau kamu cari kebutuhanmu kehilangan Tuhan. Cari Tuhan ketemu kebutuhanmu. Ketemu kebutuhanmu kamu kehilang Tuhan. Maka itu cari siapa dulu? Cari Tuhan kamu akan ketemu kebutuhanmu. Tapi kalau kamu cari kebutuhanmu, kamu kehilangan Tuhan. Coba, ayo renungkan. Biasanya apa dulu yang kalian buat? Ayo coba pikir dong. Serius loh ya. Biasanya yang mana duluan? Cari kebutuhan dulu. Ini sudah 17, 20. Butuh dong seorang yang dampingi malam minggu nih. Tuh kan banyak yang ketawa, pengalaman kali ya. Karena anak Tuhan cari kebutuhannya di mana? Udah gereja aja deh, paling aman. Hati-hati loh, gereja belum tentu aman.
Buktinya gereja banyak CCTV, berarti memang daerah itu kurang gitu aman. Sebenarnya saya nggak setuju sih kalau gereja ada CCTV. Ya tapi apa boleh buat? Apa boleh buat, dunia lagi begini gitu. Mau nggak mau dipasang juga supaya ada safety-nya gitu loh. Nah, contoh kasih karunia seperti itu. Keluar dari pemikiran seperti itu saudaraku. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia merupakan keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, kasih karunia merupakan keintiman dengan Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya kita kuat menghadapi setiap tantangan. Manakala kalau ada tantangan-tantangan yang coba-coba mau menurunkan itu yang menjadi hak kita, bagian kita, perjanjian kekal dari Tuhan, kita nggak usah buat apa-apa, Tuhan yang akan bertindak. Ada teman saya ini, ya saya bikinkan renungan, kemudian mungkin karena dia ini orang pinter. Orang pinter itu kan pakai otak pada. Kata Daniel yang satu lagi calon DKI siapa namanya? Ahmad Dhani ya. Dia bilang kan dia pakai otak kanan. Dia bilang banyak orang pakai otak kiri. Orang-orang pinter pakai otak kiri. Nah orang-orang bijak pakai otak kanan karena dia seniman katanya pakai otak kanan. Nah, rupanya teman saya ini pintar pakai otak kiri dia. Waktu saya bikin renungan itu tiba-tiba banyak yang dukung. Betul wis. Tiba-tiba itu renungan naik daun juga. Nah orang yang punya otak kiri reaksinya apa? Reaksinya ngiri kan? Ya, reaksinya ngiri loh ya. Otak kiri turunnya apa? Ngiri. Tahu ngiri gak? Ngiri dia. Ya ngiri dengan apa yang saya tulis. Ya karena saya tulisnya bagus-bagus. Dia bilang suka marah-marah. Belajar dong sama satu. Saya nggak sebut namanya. Belajar sama satu orang yang di Surabaya. Ibu-ibu itu tuh katanya. Dia orang cool. Ngomongnya apa? Pendekatan. Saya sih nggak ngerti banget. Besokannya dikirimin video. Videonya itu ditulis coba nonton katanya. Begitu saya buka nggak taunya si ibu itu lagi marah-marah pakai toa. Ahok belum pakai toa gitu loh. Nah saya berikan contoh itulah kasih karunia. Dia nggak buat apa-apa. Kalau ada orang yang mau bully dia muncul orang yang membedanya. Ada orang yang membela dia. Maka itu sekarang jangan coba-coba Anda buat sesuatu bilang Ahok itu gak benar. Anda habis deh. Ya, habis ya. Nah orang yang bijaksana gak akan begitu. Nah saya punya kesimpulan itu namanya apa? Kasih karunia. Nah itu loh orang yang hidup keintiman dengan Tuhan. Ada orang yang mau mendekat kita. Tapi ada pembelaan dari yang di sana. Bisa mengerti enggak saudaraku? Dan ingat, kasih karunia bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab. Bilang, kasih karunia bukan berarti lepas dari tanggung jawab. Itulah sebabnya kita perlu tanggung jawab apa Anda dan saya harus lakukan. Kita lihat firman Tuhan. Ini kisah Musa. Khotbah saya sama pagi tadi, ini jendela. Belum ajak Anda masuk ke dalam, adakan apa? Makan bersama Tuhan, belum. Itu urusan Anda nanti. Saya hanya buka jendela, lihat dulu apa sih kegiatan di dalam. Supaya Anda tertarik, gitu, mau masuk ke dalam. Keluaran pasal 33 ayat 13 berkata seperti ini. Ini bercerita tentang Musa. Keluaran 33 ayat 13 berkata seperti ini. Kasih karunia di hadapanmu. Dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ini doanya Musa. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, saya
mau ajak Anda untuk membaca ayat ini karena ini tugasnya Musa. Beda dong Anda dengan saya. Musa dapat tugas dari Tuhan membawa sekelompok, bukan segerombongan. Sekelompok bangsa Israel yang konon kata Alkitab tegar tengkuk. Keras, tapi bisa keluar dari Mesir. Ya, orang yang seperti itu bisa keluar dari Mesir, menyadarkan Musa, loh ini kok bisa gitu loh. Ya dia sadar ini pasti karena ada orang yang bekerja di balik yang tidak kelihatan. Walaupun dia bekerja tapi di balik tidak kelihatan ada kekuatan yang disebut supranatural. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia sadar bahwa sekelompok manusia ini bukanlah untuk dia. Dia bilang, Tuhan ini umatmu. Tuhan bekerja untuk dirinya bagi siapa? Bagi kemuliaan dia. Walaupun yang dikerjakan adalah manusia-manusia di bumi. Nah begini maksudnya. Kalau Tuhan memberkati engkau, tujuannya untuk dia. Oh iyalah. Saya biayai anak saya sekolah, tujuannya untuk siapa? Untuk saya juga dong ya. Anak babe sekolah loh, nggak bodoh banget dia bilang ya. Karena sekolah, iya Pak ya. Iya dong, terkadang malah dia nggak mau sekolah kan. Ya, dia nggak mau sekolah kita nganter. Waktu kecil kita ngantar. Coba tadi yang sana yang pencet-pencet itu. Ya, yang pencet-pencet itu tuh ya. Kamu tanya dia, kami ngantar. Tungguin. Tutut. Dia belajar diantar. Hari ini dia bisa main. Ya saya bangga dong jadi bapaknya. Saya ingat juga waktu lagi kecilnya dia. Saya tungguin. Untung saya tungguin dulu. Jika saya nggak tungguin nggak jadi itu barang. Dia tahu tuh. Nah itu. Ini hal-hal seperti itu merupakan pencerminan. Ingat bahwa di belakang kita ada orang yang berupaya. Nah Musa tahu ini barang bukan punya saya, punya Tuhan. Tapi dia mulai merasa letih menghadapi manusia yang agak bandel tanda petik. Dia agak capek dia bilang. Tapi kok bisa keluar? Kok bisa sampai ada hari ini? Maka dia berdoa begini, Tuhan, jikalau aku memperoleh kasih karuniamu di hadapanmu, nah dia tahu, kalau ini semua karena kasih karuniamu, saya bisa bawa ini kepunyaanmu, ya sekelompok manusia yang tegar tengkuk ini ada hari ini, tapi masih jauh ke sana supaya jangan gagal, saya butuh tetap tinggal dalam kasih karuniamu. Dia sadar, kasih karunia itu bukan barang yang namanya kolektif ya, atau barang yang sifatnya begitu beli nggak habis. Dia sadar kasih karunia itu bersifat bekerja seirama dengan gerakan Tuhan. Nah sekarang dia merasa waduh agak berat nih. Berarti rasa-rasanya saya sudah mulai nggak sanggup lagi nih. Nah dia sadar jangan-jangan saya sudah keluar dari kasih karunia. Itulah sebab dia berdoa, Tuhan tunjukkan jalanmu. Nah, tunjukkan jalanmu. Saudara, hari ini saya tidak akan bahas jalannya Tuhan. Itu tanggung jawab Anda dan saya. Enggak. Nanti ya, karena saya peroleh ada 3 atau 4 sesi khotbah nih. Beberapa minggu ini saya khotbah terus. Saya mau selesaikan ini barang. Kenapa? Ini pesan Tuhan. Supaya kita pada akhirnya klik. Dan kita benar-benar akan menjadi suatu kemenangan. Nah itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu datang di malam kemenangan. Malam get money. Get money bilang, get money. You want get money? Mau dapat duit? Ya doa Getsemani. Yang mulai dari jam 6 sampai jam 12. Di situ kita ada perjamuan kudus, maka itu beli minyak. Ya kita doakan deh ya untuk pengurapan. Minyak itu hanya akan didoakan oleh para penatua, nanti bisa dipergunakan. Ya itu 1 tahun sekali tuh. Ya. Nah nanti di malam Getsemani kita doakan dan kita perjamuan kudus. Sebab karena Paskah tidak ada lagi ada perjamuan kudus.
Saya undang Anda datang jemaat Tuhan, termasuk yang pagi itu. Kalau semua datang pasti penuh nih gedung nih. Ya, tujuannya apa? Tujuan kita doa Getsemani adalah doa kemenangan. Kenapa? Karena disitulah suatu pergumulan akhirnya kita tahu. Ya, Tuhan bilang bersamaku berdoa 1 jam saja katanya. Artinya apa? Di situ ada sebuah pergumulan. Kalau kita gagal, wah hancur itu barang. Nah saudaraku, kembali lagi kepada firman Tuhan berkata, itulah sebabnya kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Musa ngerti, tapi gimana dong berjalan sama Tuhan? Maka dia butuh jalannya. Tuhan tunjukkan saya jalannya. Saya mau kasih tahu buat Anda, jalannya Tuhan belum tentu bersama Tuhan. Tapi kalau kamu bersama dengan Tuhan, kamu akan ketemu jalannya Tuhan. Ya, jalannya Tuhan belum tentu kamu ketemu Tuhan. Kalau kamu bersama Tuhan pasti ketemu jalannya Tuhan. Ya, saya ingat waktu saya masih remaja. Saya bukan pemburu tapi pernah dibawa, engkong saya pemburu babi hutan. Dia bawa senapan mau buru babi hutan. Saya tanya di mana itu babinya? Ya di hutan pasti, namanya juga babi hutan kan, gak mungkin di kandang. Kalau kandang tuh babi kandang namanya. Serius bro, ini kejadiannya. Ya, akong saya itu tukang buru babi hutan, babi hutan. Nah saya tanya, kok tahu di mana ada babi hutannya? Ya sebab barang itu kalau di hutan ketemu dia akan lari kan. Dia bilang gampang, kita cari jalannya. Nah, rupanya kalau babi jalan di hutan, kalau Anda yang pernah buru itu ngerti, itu ada telapak kakinya, telapak kaki babi gitu. Dan dia ikuti, dia senter, dia ikuti. Ya kan? Ketemu babinya enggak? Kalau ada kakinya, ketemu enggak? Ketemu telapaknya aja. Ya jalan-jalan, liwati yang namanya rawa-rawa, hilang tuh barang. Sampai di rawa-rawa ketemu lagi, telapak enggak ketemu. Di mana babinya? Enggak ada. Tungguin saja di situ. Nggak datang-datang, babi juga ngerti. Dia bawa pistol, dia datang sana namanya ngantar nyawa. Ya kan? Babi gitu-gitu ya tahu, dia bilang, wah ini ada manusia nih. Dia nggak datang. Nah ketemu jalannya babi, tapi tidak ketemu babinya. Nah biasanya kalau kita ketemu jalan Tuhan itu kan ada pelayanan yang bersifat apa? Bersifat namanya ada manifest. Ya. Ada terlalu banyak manifestasi di dunia ini. Ada Pensacola, ada Toronto, ada Wales, ada Jalan Asus, dan semua itu adalah telapaknya Tuhan. Telapak kaki Tuhan. Kamu cari sana, ada nggak Tuhan? Ada nggak? Ada dong, di sini aja ada. Ya, tapi Tuhan tidak selalu bekerja pada tatanan yang sama. Contohnya apa? Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari Keluaran sampai ke tanah perjanjian, nggak ada satupun Tuhan bekerja yang sama, selalu berjenjang. Nah itulah sebabnya kalau Anda baca Alkitab nih, kita baca satu ayat lagi di ayat 14 berkata seperti ini nih saudaraku. Saya berharap Anda bisa mengikuti ya, ini penting karena ini pengajaran buat kita masuk kepada dimensi yang lebih tinggi. Ayat 14 berkata seperti ini. Karena itu Musa berdoa kepada Tuhan supaya tetap mendapatkan kasih karunia di hadapannya. Untuk itu di Keluaran pasal itu kata, lalu berfirmanlah. Ya ini Tuhan berfirmanlah. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah maksudnya apa saudara? Maksudnya tanggung jawab Anda dan saya adalah hubungan keintiman. Hubungan keintiman. Kalau kita memperoleh hubungan keintiman dengan Tuhan, maka yang namanya alam supranatural yang tidak kelihatan, ada begitu banyak masalah bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, ada hubungan keintiman dengan Tuhan, itu tanggung jawab Anda dan saya adalah hubungan keintiman dengan Tuhan. Berarti kita berjalan sama Tuhan, kita bukan jalan di jalannya Tuhan. Kita ngerti cara Tuhan mau buat apa.
Dan jikalau ada sesuatu yang sedang akan terjadi dalam diri kita, yang akan merugikan kita, dia lebih cepat menghalaunya. Paham sampai di sini? Nah, itu yang akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya tentang berjalan dengan Tuhan. Salah satu sesi saya sebut SMART. Tahu apa itu SMART tuh? Ya, pinter. Bilang pinter. Tapi kita pinter tidak pakai otak kiri. Kita pinter pakai dua otak. Otak kiri dan kanan. Jadi kita tidak ngiri terus lagi, ya kan? Nah, itu kita akan bahas di hari-hari berikutnya atau sesi-sesi berikut. Malam ini saya ajak Anda untuk dibukakan jendela tentang jalan dalam kasih karunia. Apa sih saya coba, saudara, saya coba mempetakan. Saya mapping. Ya, sesuai dengan kebutuhan hidup, kasih karunia apa yang Tuhan kerjakan supaya kita bukan ngiri. Jangan ngiri, tapi kita bersemangat, ada ekspektasi. Ngiri itu salah. Ketika ada seseorang sukses, Anda tertarik, itu bagus. Tapi kalau Anda sudah mulai pengen seperti dia, itu bisa-bisa ngiri. Kok Tuhan gak berkati saya saja, kok berkati dia? Nah, itu namanya ngiri. Tapi kalau Anda bersyukur kepada Tuhan, ada orang sukses. Jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri. Kita bilang Tuhan terima kasih. Tuhan masih bekerja. Orang yang tidak layak, orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa diperhitungkan, tapi bisa jadi seperti itu. Berarti Tuhan masih ada, berarti masih ada kasih karunia. Ngerti gak sampai di sini? Ya kan? Kalau kita lihat orang yang tadinya biasa-biasa, tiba-tiba tampil luar biasa, jangan ngiri. Jangan kita bilang, gue udah S2, S3, dia S-nya gak sampai apa-apa. Kok bisa dia dipilih? Jadi penatua lagi. Waduh, itu namanya ngiri. Tapi tiba-tiba ada orang yang tidak diperhitungkan, bisa jadi gembala dipakai Tuhan. Kita bilang, puji Tuhan, berarti masih ada kasih karunia. Walaupun saya tidak seperti dia, tapi Tuhan pakai saya di bidang yang lain. Nah, seperti itu yang saya mau ajak Anda lihat. Maka saya petakan apa saja yang telah Tuhan kerjakan di tengah kehidupan bangsa Israel. Dan itu bisa menjadi pemicu atau pemotivasi. Sehingga menjadi ekspektasi bagi Anda dan saya. Masih ingat khotbah saya? Ya, ada ekspektasi, ada keyakinan, lalu ada eksekusi. Jadi itu barang. Perlu ada ekspektasi. Ekspektasi itu bisa menaikkan namanya apa? Zat adrenalin kita. Oh, nanti ini banyak nih. Adrenalin itu ada satu mesin di dalam tubuh kita. Kalau saya boleh itu monster, negatifnya monster itu. Dia kalau sudah mulai bekerja, tergantung apa yang membuat Anda gerakin dia. Dia akan pergi itu. Ya, kalau Anda lihat itu barang-barang, nggak enak kalau saya udah ngomong dia. Nantilah di Borneo saya mau bahas itu. Karena saya sudah kumpulin data-datanya. Saya diskusi sama para dokter. Jadi ekspektasi itu menggairahkan kita. Nah, hari ini saya memetakan itu untuk membangkitkan gairahmu, ekspektasimu. Bahwa memang masih ada seperti itu. Nah, begitu Anda tergairahkan, tercerahkan, baru kita doa malam bersama. Anda tahu ada kepastian, enggak doa malam ngantuk enggak lagi karena ada ekspektasinya. Anda kalau yang pacaran ngerti deh, ya. Kalau lagi tunggu pacar, ya sampai jam 1 subuh juga enggak apa-apa, terusin aja. Saya masih sanggup kok. Kan besok kamu mau kerja, enggak apa-apa, ya. Saya masih bisa kerja kok. Wah, ayo pernah ngalamin gitu enggak? Dari senyumnya aja saya udah bisa tebak, bisa itu. Saya petakan ada 3. Yang pertama mari kita baca ayat Keluaran pasal 11 ayat 12. Keluaran pasal 4, maksud saya Keluaran pasal keempat, dari ayat 11 sampai 12 saya bacakan buat saudara, perhatikan. Alkitab berkata begini, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nggak tahu makan apa dia.
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Nah, ini merupakan sebuah dialog yang luar biasa. Membuat orang melihat atau buta. Bukankah aku, yakni Tuhan. Ayat 12. Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, itu ayat terakhir itu menunjukkan ada namanya kasih karunia. Ada banyak di antara kita kalau lagi melayani Tuhan, kita belum pernah belajar. Tapi pada saat waktu kita hadapi suatu kenyataan, tiba-tiba klik, tweng, 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 muncul. Kayaknya tuh ada Google, ya, ada Google-nya, ada apa, Bagul gitu ya, bisa jawab. Saya kadang-kala kalau lagi sharing sama teman-teman, saya diberkati sama siapa? Diberkati sama diri saya sendiri. Ada pikiran-pikiran yang gak pernah saya belajar, muncul tang. Nah, saya sangat mengerti itu yang namanya kasih karunia. Ya, itu yang namanya kasih karunia. Nah, ini yang saya petakan. Kisah ini adalah Musa. Musa itu lari dari Mesir, dari Firaun. Kenapa? Dulu waktu dia di kerajaan, dia lihat saudara-saudaranya itu dianiaya sama orang Mesir. Niat menolong muncul, dibunuhlah orang Mesir itu. Itu kan baik. Kenapa? Ada ketidakadilan pada saat itu. Lalu beberapa waktu kemudian saudaranya berantem. Sebagai orang yang saudara melihat saudaranya berantem, aduin. Enggak bro. Biasanya kita lebih suka ngapain? Aduin, ya kan, supaya lebih seru lagi, itulah. Tapi Musa enggak seperti itu. Dia coba memberikan arahan, jangan kalian berantem. Itu kan baik kan, saudara berantem, jangan. Tahu enggak apa yang terjadi? Saudara-saudaranya waktu itu marah. Siapa yang mengangkat kamu jadi hakim? Waduh. Ya saya nggak tahu sih, di situ nggak dicatat apa-apa. Barangkali ini bahasa saya. Lu jangan sok tahu, mentang-mentang lu anak raja, lu kan juga bukan orang raja, lu kan juga pungut gitu. Lu kemarin kan ada bunuh orang Mesir, ya, nanti gua ngaduin lu, mungkin begitu. Takut dia tuh bro. Tiba-tiba Musa takut, kenapa? Ya takut lalu lari. Ya keluar dari Mesir, pergi ke tanah Median sana. 40 tahun kemudian ketemu lagi sama Tuhan. Tuhan suruh balik, dia ingat. Dulu saja aku ngomong aja orang marah. Artinya apa? Aku ini gak bisa ngomong. Ya, lidah ini aku berat. Ya kan. Jadi kalau lidah aku kalau pelan-pelan ngomongnya asik banget katanya, mesra. Ya ngomongnya pelan-pelan, ya lagi pacaran juga mesra gitu ya. Tapi tiba-tiba ada bagian yang diinjak, naik lagi. Jadi waktu Tuhan suruh sama dia bilang ini lidah gak bisa. Ya, nah memang dulu ada yang menafsir gini, Musa itu gagap katanya. Saya dulu juga sama, waktu sekolah teologi juga saya bilang, ya saya pikir Musa itu gagap. Tapi saya pikir mana mungkin dia gagap, dia itu dipungut jadi anak raja, tinggal di istana. Ya, bahkan kalau kita lihat di film-filmnya nggak diperagakan bahwa dia tuh nggak bisa bicara, dia tuh bicara gagap perkasa. Di sini maksudnya dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasinya itu agak keras gitu loh. Nah dia takut, kalau saya balik lagi ngomong, wah mateng nih aku nih ketemu raja lagi. Apalagi ketemu raja kan, suruh pergi Firaun. Hilang pala saya Tuhan. Karena dia ingat masa lalu. Lalu Tuhan bilang sama dia, Musa, siapa yang bikin lidah? Siapa yang buat lidah? Musa ingat, iya. Kan saya yang suruh, kalau dulu kan kamu yang mau sendiri. Kalau saya suruh, biarpun kamu gak bisa ngomong. Waktu kamu ngomong, raja tetap manggut-manggut. Betul, dia pergi. Ya, akhirnya ternyata dia bisa berkomunikasi dengan raja dengan baik. Yang pertama, kasih karunia bisa membuat apa? Membuat kita pandai berkomunikasi. Tahukah Anda,
Hari-hari ini survei membuktikan kehancuran satu bangsa, kehancuran rumah tangga, kehancuran dalam setiap kelompok apa saja, kelompok sosial apa saja, survei membuktikan muaranya dari komunikasi. Serius bro, bilang serius. Rumah tangga seringkali ribut di mana? Komunikasi. Sampai-sampai Amsal katakan lebih baik kamu diam. Kalau diam itu seperti orang berhikmat. Sebenarnya enggak juga. Orang berhikmat itu banyak ngomong tapi cool. Enak didengar. Nah orang seperti itu harus berjalan sama Tuhan. Biarpun ngomongannya keras tapi ada energi love. Kasih di dalamnya. Ngomongnya enak gitu. Gimana bisa? Kita menyampaikan materi buat seseorang, buat dia mengerti dan berubah. Sementara baru ngomong saja dia sudah marah. Ilmu komunikasi itu gak gampang bro. Saya belajar. Saya ini bukan tipe orang yang pandai ngomong loh. Benar. Kalau ngomong saya galak banget. Mungkin lebih galak dari si Ahok kali. Dulu kalau saya ngomong sama Nya, ya 3 kalimat saja, aduh bangku bisa pecah itu. Betul, suka marah aja. Ngomongnya sama-sama keras. Ini belum dari Sumatera saja sudah keras. Ya, sudah keras. Apalagi kalau sama-sama dari Sumatera, lebih keras lagi. Tapi saya belajar tentang komunikasi. Saya berpikir begini, Tuhan pernah ngajarin saya. Bagaimana saya bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Padahal apa yang harus saya sampaikan, kendaraannya adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah konstruksinya. Maka saya terus belajar. Sampailah satu ketika saya temukan ini. Memang kita tidak akan pernah pandai. Serius bro, kita tidak akan pernah pandai. Kita tidak akan pernah pandai. Tapi kita akan jadi pandai manakala kita sadar bahwa ada satu kekuatan supranatural. Yaitu namanya Roh Kudus. Dan dia yang akan bisa membuat Anda bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul, ya dia bilang sama Petrus, ya waktu Petrus lagi berjalan, bukan di Kisah Para Rasul, di dalam satu kita Matius pasal yang ke-10, di ayat 19 berkata, manakala engkau diserahkan kepada pejabat-pejabat agama, para pemuka-pemuka agama, jangan engkau takut sebab bukan lagi engkau yang berkata-kata, melainkan apa? Rohku yang akan berkata-kata. Itulah namanya apa? Kasih karunia Allah bisa membuka cakrawala dan kemampuan untuk berbahasa. Oh iya, saya ngalami. Penting dan perlu kasih karunia. Bilang penting dan perlu kasih karunia. Saya petakan ini yang Tuhan kerjakan. Ini kehidupan sosial. Komunikasi itu perlu. Ya, seringkali kita gagal di situ. Kalau kita sekolah tinggi, punya ilmu, buat apa? Ilmu tinggi-tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Tapi kita gagal di dalam hal komunikasi. Ya. Yang kedua, saudara. Yang pertama apa? Kasih karunia bisa menaikkan standar kita untuk berkomunikasi. Bilang, kasih karunia menaikkan standar kita berkomunikasi. Nah untuk suami istri untuk berkomunikasi ada sesinya nanti kita di Borneo. Saya akan bahas itu ya. Supaya waktu Anda ngomong ya itu plek. Biasanya ini kan muncul waktu pacaran kan. Iyalah pacaran kan belum ada memorinya ya. Artinya belum terekam hal-hal buruknya kan. Masih bagus-bagus semua ya kan. Bau pesing juga pakai parfum apa ya kamu ya. Padahal bau pesing dia. Ya kan habis gendong adeknya. Ya kan kekencing, datang pacar belum sempat gantian kan duduk gitu. Terus karena gak ada bahasa lagi dalam pacaran ngomongnya seenaknya aja. Aroma sekali ya, kamu pakai parfum apa? Parfum adik saya. Tok ketawa, punya pengalaman. Ya serius bro. Ya biasa begitu kan kalau pacaran semua bagus. Coba kalau sudah punya anak, sudah jalan lama ya. Mestinya lebih bagus kan? Betul gak? Mestinya lebih bagus. Gimana pengalaman Babe? Ya sama. Awalnya bagus. Lama-lama gimana? Ya bagus juga. Ya bagus dilihat.
Nah setelah saya mengerti, saya mulai belajar. Sekarang gimana? Tanya aja Nyak. Ya kan? Kalau komunikasi kita bagus, ada energi kasih yang terus mengalir. Ya kan? Itu bisa lihat wajahnya berubah. Saya bilang sama Nyak, wajah kamu semakin berubah deh. Ah masa? Iya saya bilang berubah. Kira-kira berubahnya gimana? Iya kalau dia dari wajah tuh 17 tahun loh gue bilang. Maka gue suka lihat wajah kamu. Ah iya 17 tahun. Yang benar iya. Tapi kalau saya pakai baju gimana? Ah sama 17 tahun juga. Iya kan gitu loh. Terus gaya saya gimana? Ya gayanya 22 lah. Waduh. Dia bilang sebenarnya saya berapa umurnya? Jumlah sendiri aja. Gombal katanya tadi udah muji-muji jatuh lagi. Ini namanya guyonan. Nggak marah sih dia. Senang dia dengerinnya. Ya sadarlah ya udah 56 ya. 56. Tapi wajahnya gimana? Ya wajahnya ya seperti itu yang Anda lihat. Kenapa? Karena memang ada gak sih konflik? Ada. Konflik nggak terlalu berlabuh lah. Bentar liwat. Kenapa? Ya itu komunikasi. Jujur loh, ya jujur saya mau kasih tahu. Ya saya belajar situ maka sekarang saya merasa ada rise, kebangkitan. Untuk saya bercahaya, maka saya bikin seminar dulu saya nggak berani. Karena saya juga belum jadi pelaku gitu loh. Saya merasa Nyak yang sarankan, Pak bikin seminar keluarga. Waduh nggak berani lah. Kenapa? Aku ngeri. Ngeri apa? Kalau kita ngomong beribut lagi, udah enggak kok. Iya saya lupa malahan. Ribut enggak? Ribut sedikit. Ya, sedikit ribut. Ribut sedikit. Sedikit ribut. Ya, tapi ributnya enggak banyak-banyak. Banyak-banyak enggak ribut. Tadi yang keberapa? Poin yang kedua ya? Hah? Yang kedua kita baca ya. Nah Keluaran pasal 14 ayat 15 saya bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah ini dia. Ketika keluar dari Mesir, mereka diberikan satu ekspektasi adalah tanah perjanjian. Saya nggak usah bahas deh. Anda sudah tahu pasti apa itu. Mereka keluar akhirnya, ya. Walaupun itu berat dalam pergumulan melalui berbagai lobby politik. Lobby politik lagi ya. Ya tentu ada lobby-lobbynya kan di sana kan dari tulas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Akhirnya kata Firaun, pergi loh sana. Aku gak boleh muka kamu. Wah Musa dalam hatinya begini. Ya puji Tuhan memang itu yang aku tunggu-tunggu gitu. Memang pergi. Tapi maksudnya gini ya. Cepat-cepat kamu pergi jangan sampai aku berubah pikiran. Ini bahasa saya ya. Gak dicatat dalam Alkitab. Betul waktu dia pergi gak lama kemudian. Firaun berubah pikiran. Dikejar lagi sama kereta kuda dengan tentara pasukan. Kalau Anda nonton film seperti itu kejadiannya. Yang jadi masalah itu lari sana lari sini. Sampailah ke tepi sungai laut namanya Laut Teberau. Gak bisa jalan, gak ada jalan tol sana. Nah dia berdoa Tuhan. Apakah memang kami harus mati di sini? Mereka teriak-teriak. Kata Tuhan itu tanganmu ada apa? Tongkat kan. Ya, tongkatnya itu apa? Taruh saja atau ditunjuk saja, maka laut itu akan terbelah. Tuhan suruh terbuka. Dalam dunia ilmu pengetahuan sampai hari ini belum terjawab. Kok bisa? Dengan tongkat laut seperti itu terbelah. Sekarang kita bisa lihat hal yang sama, tapi terowongan di bawah dasar laut. Kita bisa naik mobil, itu pakai kaca itu, terowongan. Itu bukan sedikit, bukan pendek, jaraknya jauh sekali. Dan itu dalam sekali. Memang dulu ada yang menafsir teologi liberal, menafsir gini. Pada waktu itu sedang dalam keadaan apa? Surut, airnya lagi rendah dia bilang. Sebatas
cuma hanya lutut saja. Maka mereka bisa lewat, ya puji Tuhan. Ya kata dosen-dosen teologi liberal begitu dia. Jadi nggak percaya mujizat, ya percaya pada ilmu. Kajiannya seperti itu. Nah kalau itu malah lebih dahsyat lagi. Bayangkan saja air segini bisa membunuh kuda-kuda gitu banyak ya. Wah itu mujizat luar biasa lagi ya. Ya terbantahkan. Memang benar. Itu terbelah kenapa? Karena ada campur tangan Tuhan di tongkat itu. Kekuasaan itu. Maksudnya apa yang kedua ini? Jikalau kita nggak punya jalan, Tuhan punya jalan. Ya ada lagunya ya. Gimana sih nyanyinya tuh? Ya ini sebelah sini. Gimana nyanyinya? Jikalau kita nggak punya jalan, buka jalan. Nah itu dia yang suka nyanyiin sama Irwan. Ya. Jadi kalau kita nggak ada jalan, jangan kita putus asa. Ke atas ada jalan keluar buat Anda dan saya. Bilang kiri kananmu, serius bro. Kalau ada masalah ke atas. Biasanya ada masalah kita cari siapa? Kita cari kambing hitam tuh. Itu gara-gara lu tuh. Gara-gara lu kurang berdoa atau enggak. Lu kurang belajar kan. Lu kurang ajar. Nah, akhirnya apa? Berantem duluan. Gak usah kita ribut. Kalau ada masalah cari ke atas. Nanti atas bekerja tiba-tiba kepikir. Ya, kepikir oh iya kok kita bodoh banget ribut ya. Padahal ada jalan yang baik. Nah saya petakan bahwa kasih karunia seperti itu. Orang yang selalu buntu dalam hidupnya, saya mau katakan terus terang saja. Jujur ya, serius bro. Serius, ya bilang lagi, itu serius tuh bro. Orang yang selalu menghadapi jalan buntu dalam hidupnya seakan-akan gak ada jalan keluar. Sebenarnya dia kehilangan Tuhan. Kehilangan kasih karunia. Benar, serius. Oh iya dong. Kok ada Tuhan kok jalannya buntu? Ini kehendak Tuhan, enak aja. Masa Tuhan benturin sampai begitu rupa? Enggak ada. Tuhan tidak bikin kamu susah. Kalau bisa susah karena engkau tidak bertanggung jawab. Engkau cuma teriak kasih karunia, engkau lepaskan tanggung jawabnya. Jadi kalau kita bertanggung jawab, punya keintiman sama Tuhan, sedikit apapun Tuhan pasti campur tangan di dalamnya. Serius bro, serius. Saya mau katakan, saya ngalami kok, hidup saya ngalami. Ya, saya ngalami itu. Jadi, yang terpenting apa? Yang terpenting apa? Selalu mandang ke atas. Mengapa kita selalu berdoa? Hei, doa bukanlah upacara kekristenan. Doa bukanlah menunjukkan kita punya agama. Kalau kita doa karena cuma punya agama, sama dengan agama lain. Anda dan saya berdoa karena kita pasrahkan hidup kita. Kalau bahasa duniawinya begitu. Tapi kalau bahasa spiritual, serahkan hidup kita kepada Dia. Kita memerlukan kekuatan dari sorga. Yang terakhir, saya akan petakan 3 aja. Besok-besok kita belajar tentang apa? Tanggung jawab. Masih mau kan? Oke, pemusik boleh maju ke depan. Ya ke atas maksud saya. Yang terakhir kita baca Bilangan pasal 11 ayat 14 dan 16. Dampak dari kasih karunia. Ayat 14 berkata seperti ini. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapatkan kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa. Dan mengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 70 tua-tua bangsa. Yang pandai dikatakan 70 tua-tua bangsa yang mengatur pasukan, artinya
70 orang yang aktif, dinamis. Kalau yang duduk, yang pasif itu tua-tua. Nah, Anda yang ngomong tuh, tua-tua bangka katanya. Tanya kiri kanan, kamu yang mana? Ya, yang aktif. Dan aktif saja kan gak cukup. Musa punya orang hebat loh. Musa punya orang hebat. Tapi semuanya hebat berantakan. Ya kan? Karena semua hebat, karena kehebatan itu berantakan. Jadi satu masa Musa mengalami krisis kepemimpinan. Dia bingung melihat orang-orang pintar banyak. Tapi pintar nyerang dia. Senang gak Musa lihat Tuhan bela dia? Ketika ada yang menyerang dia. Kakaknya menyerang dia, langsung nakusta. Teman-teman dia nyerang dia, langsung ditelan sama bumi. Wih, rasanya syukur mati lu. Ayo, jangan kau kutak-katik orang diurapi. Waduh, kalau kita kan begitu kan. Jangan ngomongin saya tuh, mati kan kamu. Gak bisa. Kematian gak ada urusan sama itu. Kematian itu urusan dia sama Tuhan. Gak usah kita komentari. Dia gak seperti itu. Ya kan? Dia gak syukuri. Dia tahu ini lama-lama habis nih. Lama-lama karena orang pintar kan. Orang pintar pasti ngekritikin siapa? Musa. Akhirnya krisis kepemimpinan. Dia Tuhan daripada ini terjadi udahlah bunuh aku saja. Tapi kalau aku memperoleh kasih karuniamu gimana dong cara? Tuhan bilang kumpulkan mereka 70 orang yang aktif. Berdiri di depan sama-sama. Maksudnya apa? Walaupun mereka hebat harus berdiri sama. Sepikir. Sehati. Supaya apa? Nanti kamu akan meletakkan tangan, impartasikan rohmu. Supaya mereka bisa bersatu dengan kamu untuk memimpin. Saudara, kehancuran di dalam kehidupan seringkali terjadi karena apa? Krisis kepemimpinan. Bukan krisis orang pintar. Orang pintar banyak. Gereja banyak orang pintar. Rumah tangga, waduh apalagi bapaknya bodoh-bodoh, anaknya pintar-pintar tuh. Karena sekolahnya S1, S2, bapaknya S lilin. Ya bapaknya, anaknya pintar semua tapi gak tahu mana bapak, mana anak lagi nanti. Jadi anaknya lebih galak dari bapaknya. Bapak tahu apa? Kan saya udah sekolah, diam lah pak. Ketemu lagi mamanya lagi. Iya tuh. Papa kan udah tua, udahlah tidur saja entar lagi juga masuk kubur. Loh, hati-hati bro. Apa yang kau katakan itu akan makan pada dirimu. Memang dia sudah tua tapi bukan barang tua itu. Itu masih punya hubungan dengan atas. Belajar sama Daud. Ya. Nah seringkali kehancuran rumah tangga disebabkan apa? Krisis kepemimpinan. Kasih karunia akan membangkitkan kepemimpinan yang berkualitas, pintar dan bijak. Dan orang seperti itu diperlukan. Rumah tangga kita perlu pemimpin seperti itu. Kita perlu kemampuan seperti itu. Kita harus sadar. Suami itu pemimpin. Istri juga pemimpin. Ada tatanan kepemimpinannya. Anak juga pemimpin. Gak ada budak sebenarnya. Maka di KPG itu diajarkan. Ya, kepemimpinan yang benar haruslah dihasilkan kepribadiannya. Maka waktu kemarin saya dengar satu kisah, saya mau tutup nih ya. Anda berdiri sebentar lagi. Ini. Priven Jordan, tahu ya Priven Jordan ya? Priven Jordan tidak salah, dia berpasangan dengan Debbie. Nah Debbie ke belakang saya nggak tahu, menang All England. Ya, nah sebelumnya Debbie itu berpasangan sama Reza, tapi jarang ngalami juara seperti itu. Kali ini juara All England, juara bergengsi. Lalu diwawancarai, Dev, apa yang membuat kamu bisa menang pasangan sama yang namanya Jordan? Bedanya apa Jordan dengan Reza? Dia bilang begini, kalau permainan Reza itu lebih senior. Lawan Debbie sama pasangan sama Debbie dia lebih senior. Tapi si Jordan itu lebih junior, artinya apa?
Kalau kualitas permainan ya mirip-mirip lah dia bilang gitu. Tapi apa yang membuat kamu bisa main well begitu dia bilang. Main lepas gitu. Dia bilang bedanya di pribadiannya. Kalau Rizal pribadinya saya gak usah singgung, gak enak kan. Karena dia juga ngomong gitu. Tapi Jordan pribadinya oke banget. Dia ngerti mana mundur, mana maju. Nah biasanya orang pintar gak pernah mau mundur, maju terus gitu. Mau jadi Superman gitu loh, ya kan. Superman, mau jadi Superman gampang saya bilang. Masuk ke kamar mandi, keluar, pakainya terbalik jadi Superman. Tapi anak saya komplain, Pak gak lagi sekarang. Superman sekarang celananya udah beres. Saya pikir, masa sih. Kemarin saya ngintip, bener loh Superman sekarang pakainya sudah gak lagi keluar dia punya celana dalamnya. Udah di dalam. Ya, udah beda lagi. Rupanya sudah modern sekarang Superman-nya. Jadi jangan jadi Superman ya dia. Biasa orang pintar semua kamu jadi Superman kan? Nah itu sebabnya saya katakan kita butuh orang pintar. Kita butuh, tapi kita lebih butuh orang bijak. Kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang bijak. Tidak sekedar pintar. Kasih karunia inilah membuktikan bahwa kita bisa bertindak. Manakala kita kehilangan kebijakan, Tuhan akan bekerja. Karena itu kita perlu bertanggung jawab. Tanggung jawab itu ya harus kita pelajari. Keintiman sama Tuhan. Di sesi-sesi berikut kita belajar tentang satu hal itu. Mari kita bangkit berdiri. Pagi tadi rindu yang dalam. Ya, kita nyanyi lagi rindu yang dalam. Jangan rindu setengah-setengah. Rindu yang dalam. Waktuku, nafasku, dan hidupku milikmu. Yesus Tuhan, Kau Allah, Rajaku. Panjang dan lebar kasih-Mu Bapa, tinggi dan dalam sungguh tiada terduga. Kasih-Mu, hati-Mu, dan diri-Mu milikku. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kaulah segalanya di hidupku, yang terutama di hatiku. Kan ku nyanyikan selalu seumur hidupku. Yesus Tuhan, Kau Allah, Rajaku. Musik mainkan pujian ini dengan lembut. Saudara, saya membukakan peta kasih karunia pada wilayah yang sangat menyentuh esensi kehidupan. Sering kita kehilangan yang namanya komunikasi. Survei membuktikan kalau hari-hari ini Anda begitu krisis dengan satu ini. Hubungan orang tua dan anak, hubungan sesama suami istri, hubungan persahabatan, seringkali konflik. Saya mau katakan, udah deh, jangan kita menggunakan filosofi cocok-cocokan. Gua gak cocok tuh sama dia, sorry, gak ada kata itu. Yang benar adalah cara komunikasi kita yang bermasalah. Memang kita perlu belajar terus. Tapi hari ini saya mau katakan,
Satu hal yang sangat penting di dalam kasih karunia, Tuhan bisa mengubah air basuhan menjadi anggur. Tuhan bisa ubah lidahmu yang berat itu menjadi lidah yang manis. Musa yang berat lidah bisa diubah menjadi bahasa kasih. Bisa mengubah hati Firaun melepaskan bangsa Israel keluar. Masa sih Tuhan tidak mengubah kita? Waktu kita bicara lalu seakan-akan rambutnya berdiri semua. Baru sampaikan satu gagasan tiba-tiba sudah berdiri rambutnya. Bukan karena dia galak. Cara penyampaian kita tidak masuk dalam energi kasih karunia. Persoalan yang kedua yang seringkali terjadi di dalam survei, saya coba terus petakan, yaitu kepemimpinan. Krisis kepemimpinan, saudaraku. Kita sadar bahwa di dalam diri kita, sejak kandungan kita telah diletakkan ada kekuatan untuk memimpin. Memang saya percaya bahwa seorang pemimpin bukan dilahirkan, harus dibentuk. Tetapi energinya sudah dari sejak kandungan. Jadi janganlah kita beralasan saya tidak punya, saya tidak mampu memimpin, saya tidak dilahirkan seperti itu. Udah nggak usah ngomong yang begituan lagi. Kita perlu belajar, ikuti pentahapannya. Yang ketiga, survei juga membuktikan. Seringkali kita berkata, no hope, tak ada harapan. Sudah tidak ada harapan lagi, nggak ada jalannya, buntu semuanya. Seakan-akan dunia sudah kiamat. Dengar, yang tidak mungkin buat kita tapi mungkin buat Allah. Jikalau kita punya keintiman dengan Dia, Anda akan terheran-heran melihat ada hal-hal yang terbit di tengah kehidupan. Mari tangan terangkat. Kita mau katakan kepada Tuhan ya pujian ini. Saya akan berdoa. Haleluya, dalam padamu Tuhan. Saat terindah selalu ku bersamamu. Waktuku, nafasku, dan hidupku milikmu. Yesus Tuhan, Kau Allah Rajaku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Dalam lebar kasih-Mu Bapa, tinggi dan dalam sungguh tiada terduga. Kasih-Mu, hati-Mu, dan diri-Mu milikku. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sama-sama. Kaulah segalanya di hidupku, yang terutama di hatiku. Kan ku nyanyikan selalu seumur hidupku. Yesus Tuhan, Kau Allah Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di hidupku, yang terutama di hatiku. Kan ku nyanyikan selalu seumur hidupku. Yesus Tuhan, Kau Allah Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Allah Rajaku. Kepada Anda yang tangan terangkat, Anda butuhkan pertolongan Tuhan. Sebelah tangan kiri Anda terangkat, sebelah kanan Anda letakkan di dadamu. Saya berdoa, Bapa Surgawi, Engkau lihat setiap tangannya terangkat. Apapun menjadi persoalan mereka,
Dan sekarang ini bukan lagi menjadi persoalan mereka, itu menjadi persoalan Tuhan. Ketika firman Tuhan telah diberitakan, maka kuasa Allah bekerja. Apa yang sedang digumuli Tuhan, jamahanmu turun di atas mereka. Kalau saja ada sakit penyakit, maka sakit itu tidak akan berkuasa atas mereka. Sebab ada kekuatan dari surga atasnya. Kecuali manakala mereka di dalam pergumulan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan hubungan suami istri, Tuhan, Engkau Allah yang melihat, Engkau Tuhan yang mengerti. Kami berdoa, kuasa-Mu bekerja, bebaskan mereka dari semua gangguan-gangguan itu. Sehingga saat mereka berjalan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kasih karunia-Mu, mereka mengalami pencerahan. Sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang sedang telah Kau kerjakan di tengah kehidupan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya kasih. Ibadah kita pun sudah selesai dan sekalian kita mau balik. Manakala Anda membawa persembahan, angkatlah kedua belah tanganmu, saya akan memberkati. Bapa Surgawi, kami tahu apa yang kami kerjakan hanya bagi kemuliaan-Mu. Persembahan kami, apa yang kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang Kau percayakan di tempat ini. Dalam segala keadaan mereka tidak pernah Engkau tinggalkan. Mereka hidup di dalam kasih karunia-Mu. Hanya kasih karunialah yang membedakan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai dan sekarang pulanglah serta membawa berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.